Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Hamdan wa syukranillah amma ba'd. Puji serta syukur mari kita sama-sama panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala, karena dengan berkat rahmatnya lah kita bisa berkumpul pada siang hari ini. Salawat serta salam semoga selamanya tercurah limpahkan kepada baginda agung kita yakni Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yang terhormat kepada dosen pengampu mata kuliah ilmu perundang-undangan yakni Ustadz Yudi Masyudi yang berhalangan hadir pada siang hari ini. Yang terhormat juga pada teman-teman sekalian. Insya Allah pada siang hari ini kita akan mempresentasikan naskah akademik penetapan 5 hari efektif KBM di semua jenjang. Langsung saja. Kegiatan belajar mengajar atau KBM adalah proses di mana guru bersama dengan siswa saling berinteraksi antara satu sama lain yang kemudian dapat menghasilkan hubungan timbal balik yang bersifat saling mempengaruhi dan dipengaruhi. Kemudian beberapa waktu lalu marak diperbincangkan soal sistem jam sekolah kegiatan belajar mengajar yang hanya selama 5 hari. Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan atau Kemendikbud menegaskan bahwasanya kebijakan sekolah 5 hari yang sekarang ramai dibicarakan disebutkan sebagai upaya untuk memperkuat pendidikan keluarga. Orang tua dan anak diharapkan memiliki banyak waktu luang berinteraksi dengan anaknya pada hari Sabtu dan Minggu. Selain itu, kebijakan sekolah 5 hari ini dinilai baik demi meningkatkan mutu pendidikan. Dengan demikian, para guru memiliki banyak waktu untuk menyusun rencana pelaksanaan pembelajaran atau RPP. Tujuan dan kegunaan penyusunan naskah akademik. Yang pertama, tujuannya yaitu berdasarkan identifikasi masalah seputar penetapan pelaksanaan KBM 5 hari di Kabupaten Kuningan yang telah dipaparkan di atas, maka tujuan dari penyusunan naskah akademik ini adalah untuk memberikan landasan ilmiah dalam rangka merumuskan pemecahan masalah seputar penetapan pelaksanaan KBM 5 hari untuk kemudian kita tuangkan dalam rancangan peraturan daerah. Yang kedua ada kegunaan. Naskah akademik Kabupaten Kuningan tentang penetapan pelaksanaan KBM 5 hari ini memiliki kegunaan sebagai dokumen kajian terhadap penetapan KBM 5 hari secara teknis akademis yang sebagai acuan atau referensi penyusunan dan pembahasan rancangan peraturan daerah Kabupaten Kuningan tentang penetapan pelaksanaan KBM 5 hari. Yang selanjutnya ada kajian teoritis dan empiris. Di dalam kajian teoritis ini ada beberapa poin yang membahas tentang yang pertama ada pengertian pekan efektif. Pekan efektif ini yaitu hitungan hari-hari efektif yang ada pada tahun pelajaran berlangsung untuk membantu kemajuan belajar peserta didik. Bukan hanya hari efektif mengajar, namun RPE atau rincian pekan efektif juga menghitungkan hari libur. Semua dihitung dalam RPE sebagai perencanaan pembelajaran. Pentingnya RPE sama seperti pentingnya jadwal pembelajaran. Tanpa adanya RPE, maka pembelajaran tidak mungkin terlaksana dan terselesaikan dengan baik. Yang kedua, ada jenis rincian pekan efektif. Mencakup program tahunan atau prota, program semester atau promes, dan pembuatan RPP atau modul ajar. Manfaat disusunnya rencana pekan efektif adalah sebagai berikut. Yang pertama, ada memudahkan guru dalam menyusun promes dan prota. Yang kedua, guru dapat menentukan hari-hari yang tidak efektif dalam satu pekan. Yang ketiga, memudahkan guru menyusun RPP atau modul ajar dalam satu pekan. Dan yang terakhir ada sebagian acuan untuk menyampaikan materi di kelas. Poin yang ketiga yaitu cara menyusun rincian pekan efektif. Menyusun RPE yang harus diperhatikan dan dilihat adalah kalender akademik yang sedang berlangsung serta menjadi pedoman sekolah dalam menetapkan jumlah minggu atau pekan efektif. Untuk memudahkan menghitung jumlah pekan dalam satu semester, maka terlebih dahulu harus menentukan jumlah hitungan hari-hari efektifnya dalam satu semester menggunakan kalender pendidikan. Poin yang keempat ada pengertian pekan tidak efektif.
Pekan tidak efektif adalah banyaknya pekan yang terdapat dalam kalender pendidikan, tetapi tidak dipergunakan dalam kegiatan pembelajaran atau tatap muka yang terstruktur dalam pelaksanaan kegiatan pembelajaran di kelas. Banyaknya pekan efektif adalah di mana hari-hari efektif untuk belajar yang dapat dipergunakan dalam satu pembelajaran untuk memudahkan mengetahui banyaknya pekan efektif, yaitu semua jumlah pekan-pekan tidak efektif sama dengan jumlah efektif. Poin yang kelima, ada langkah-langkah menentukan perhitungan alokasi waktu. Yang pertama, jumlah bulan dalam tiap semester selalu tetap, yaitu 6 bulan, dengan rincian semester ganjil dari bulan Juli sampai Desember, dan semester genap dari bulan Januari sampai Juni. Poin yang kedua, jumlah pekan dalam setiap bulan disesuaikan dengan kalender resmi pemerintah. Misal, bulan Januari terdiri dari 5 pekan, bulan Februari terdiri dari 4 pekan. Yang selanjutnya, jumlah pekan dalam tiap semester ditentukan dengan rumus jumlah pekan per semester sama dengan total dari jumlah pekan tiap bulan dalam satu semester. Yang selanjutnya, jumlah pekan tidak efektif dalam tiap semester dihitung dengan memperhatikan antara lain: pertama, libur awal semester selama 1-2 pekan. Yang kedua, libur hari besar nasional per semester seperti libur 1 pekan, ujian semester, ujian sekolah, awal puasa, awal dan sesudah lebaran. Poin selanjutnya yaitu jumlah pekan efektif dalam tiap semester dihitung berdasarkan rumus jumlah pekan efektif sama dengan jumlah pekan per semester atau jumlah pekan tidak efektif. Selanjutnya, jam pelajaran tiap pekan atau jam pelajaran per minggu. Dan yang terakhir ada jumlah jam pelajaran efektif atau JP efektif. Rumusnya JP efektif sama dengan jumlah minggu efektif dikali jumlah jam pelajaran per minggu. Poin yang keenam ada pengertian KBM. Kepanjangan dari KBM itu sendiri adalah kegiatan belajar mengajar, yang pada prakteknya kegiatan ini dilakukan oleh guru dan murid untuk membangun interaksi yang bersifat memengaruhi dan dipengaruhi seperti dijelaskan di poin yang di atas. Seperti itu. Poin yang ketujuh ada tujuan KBM. Tujuan menjadi sasaran yang akan dicapai dalam proses KBM. Tujuan yang telah dirancang sedemikian rupa akan mempengaruhi proses KBM bagi guru dan murid. Tujuan yang dimaksud di sini adalah tujuan instruksi khusus atau TIK yang mengacu pada tujuan instruksional umum atau TIU. Hendaknya guru menyesuaikan dengan situasi dan kondisi murid dalam mencapai tujuan pembelajaran bersama. Yang kedelapan ada pengertian guru. Guru merupakan tenaga pendidik yang bertugas memberikan dan mengajarkan ilmu pengetahuan kepada murid. Maka dari itu, hal-hal yang berkaitan dengan pengajaran oleh guru juga pasti akan mempengaruhi pemahaman murid tersebut. Yang kesembilan ada pengertian peserta didik. Peserta didik atau murid adalah orang yang sengaja menerima pelajaran dan belajar bersama teman-temannya. Setiap murid memiliki karakter dan latar belakang serta minat dan bakat yang berbeda-beda. Hal ini juga akan mempengaruhi pemahaman mereka di dalam belajar. Yang ke-10 ada kegiatan pengajaran. Kegiatan pengajaran merupakan kegiatan berupa interaksi antara murid dan guru di dalam KBM. Kegiatan ini mencakup suasana yang dapat mempengaruhi saat KBM berlangsung, seperti kelas dengan keadaan yang gaduh atau kelas dengan keadaan yang tenang. Keduanya akan memiliki hasil KBM yang berbeda. Tidak hanya suasana, tapi alat atau media dan cara pengajaran juga berperan penting dalam kegiatan pengajaran. Yang terakhir ada hari kerja. Hari kerja berarti setiap hari selama Sabtu atau Minggu atau hari libur nasional. Hari kalender biasanya digunakan di kementerian atau lembaga negara yang bekerja berdasarkan tahapan dan jadwal yang sudah diatur secara ketat berdasarkan undang-undang pemerintahan. Poin selanjutnya ada kajian empiris. Salah satu dinas pendidikan atau Disdik Kabupaten Kuningan bersiap menerapkan kebijakan kegiatan belajar mengajar atau KBM selama 5 hari bagi siswa SMA atau SMK. Peraturan ini secara efektif berlaku pada ajaran baru tahun 2023 atau 2024 tahun ini. Kepala Disdik Kabupaten Kuningan, realisasi KBM 5 hari tersebut siap dilaksanakan. Sebelumnya, jika sekolah hanya berlangsung sampai sekitar pukul 1 siang, sekarang ditambah sekitar 2 jam menjadi pukul 3 siang atau 3 sore. Sementara pada hari Sabtu, sekolah dapat menggunakannya untuk kegiatan ekstrakurikuler wajib.
Selanjutnya, evaluasi dan analisis peraturan perundang-undangan terkait. Yang pertama, ini ada Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional. Mungkin akan dibacakan dulu ayatnya. Ayatnya berbunyi, pendidikan diselenggarakan secara demokratis dan berkeadilan serta tidak diskriminatif dengan menjunjung tinggi hak asasi manusia, nilai keagamaan, nilai kultural, dan kemajemukan bangsa. Yang kedua, pendidikan diselenggarakan sebagai satu kesatuan yang sistematik dengan sistem terbuka dan juga multimakna. Mungkin pada ayat ini bermakna untuk mengimplementasikan perubahan jumlah hari efektif KBM dari menjadi 5 hari kerja, perlunya dilakukan revisi terhadap peraturan-peraturan tersebut agar tercipta kesesuaian dan harmonisasi hukum. Revisi ini juga harus mempertimbangkan berbagai ketentuan yang berlaku, termasuk hak dan juga kewajiban peserta didik dan juga tenaga pendidik, serta standar minimal hari efektif yang ditetapkan dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku. Keputusan Presiden tentang hari kerja di lingkungan lembaga pemerintah. Dalam pasal 2 juga dijelaskan, yang pertama, hari sekolah dilaksanakan 8 jam dalam 1 hari atau 40 jam selama 5 hari dalam 1 minggu. Yang kedua, ketentuan 8 jam dalam 1 hari atau 40 jam selama 5 hari dalam 1 minggu sebagaimana dimaksud pada ayat 1, termasuk waktu istirahat selama 0,5 jam dalam 1 hari atau 2,5 jam selama 5 hari dalam 1 minggu. Yang ketiga, dalam hal diperlukan penambahan waktu istirahat sebagaimana dimaksud pada ayat 2, sekolah juga dapat menambah waktu istirahat melebihi dari 0,5 jam dalam 1 hari atau 2,5 jam selama 5 hari dalam 1 minggu. Yang keempat, penambahan waktu istirahat sebagaimana dimaksud pada ayat 3 tersebut tidak termasuk dalam perhitungan jam sebagaimana dimaksud pada ayat 1. Jangkauan dan juga arah peraturan. Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Kuningan tentang penetapan pelaksanaan KBM 5 hari ini nantinya juga diharapkan akan menjadi solusi atas berbagai persoalan real yang ada di Kabupaten Kuningan. Sebagaimana upaya perbaikan dari berbagai kelemahan pengaturan baik di tingkat pusat maupun daerah, serta bentuk pelaksanaan kewajiban negara dalam hal ini juga daerah sesuai dengan amanat berbagai peraturan perundang-undangan yang telah ada, termasuk Undang-Undang Pemerintah Daerah atau Perda yang telah memberi kewenangan pada pemerintah daerah untuk turut mengelola penetapan pelaksanaan KBM 5 hari ini. Baik, materi yang akan diatur. Pada bab pertama, ketentuan umum yang berisi istilah-istilah atau pengertian yang dijadikan bahan untuk perumusan norma-norma dalam pasal-pasal, maksud dan tujuan pembentukan daerah. Di bab kedua, mengatur tentang penetapan pelaksanaan KBM 5 hari yang terdiri atas perancangan, penilaian, dan penetapan pelaksanaan KBM 5 hari. Bab ketiga, mengatur tentang penetapan waktu pelaksanaan KBM 5 hari tersebut. Bab keempat, mengatur tentang strategi pelaksanaan KBM selama 5 hari. Bab kelima, mengatur tentang pengelola pelaksanaan KBM 5 hari, yaitu berkaitan dengan kelembagaan sekolah. Bab yang keenam, pada bab ini juga diatur tentang hak dan kewajiban sekolah dalam melaksanakan KBM 5 hari. Bab ketujuh, diatur tentang tahap perkembangan penetapan pelaksanaan KBM 5 hari. Bab yang kedelapan, diatur tentang tahap perkembangan penetapan pelaksanaan KBM 5 hari. Bab yang ke-9 diatur tentang pembinaan dan juga pengawasan dalam pelaksanaan KBM 5 hari. Dan bab yang ke-10 diatur tentang ketentuan peralihan yang merupakan ketentuan penghubung antara peraturan lama dan juga peraturan daerah ini, serta status dan kondisi ketentuan yang diatur dalam peraturan lama setelah diundangkannya peraturan daerah ini. Bab yang ke-11 memuat materi tentang pernyataan berlaku agar peraturan tersebut berlaku dan juga pengundangannya agar mengikat. Mungkin sekian dari kami. Teman-teman ada yang mau menambahkan atau ada yang Izin bertanya, ya? apakah sekolah full day efektif bagi siswa dan tujuannya untuk apa? Kalau akan meningkatkan kualitas pendidikan seorang siswa, kalau dari yang saya baca sendiri, kalau dari yang saya baca itu apa perbedaan dengan sekolah full day dengan sekolah yang negeri? Kalau sekolah negeri itu kan biasanya mereka sekolahnya sampai siang ya, sampai jam 12 siang. Dan untuk sekolah negeri pun tahun-tahun ini tuh memberlakukan sekolah sampai hari Jumat saja. Sedangkan Sabtu mereka melakukan ekstra kurikuler wajib seperti yang disampaikan di tadi ya peraturan daerah tersebut. Untuk sekolah yang full day, mungkin kalian semua pernah dengar JSIT, Jalan Sekolah Islam Terpadu. Islam Terpadu. Nah,
JSIT dengan pemerintah itu sebenarnya punya apa yang namanya, kurikulum sekolah yang berbeda, paham nggak? Jadi kalau misalkan sekolah JSIT itu yang aku baca, mereka itu punya kurikulum yang berbeda dikarenakan apa ya, tambahan mata pelajaran yang ditambahkan buat anak-anak sekolahnya itu lebih banyak dari anak-anak sekolah negeri. Jadi kenapa mereka itu sekolahnya sampai sore, karena memang mata pelajaran yang dikasih itu jauh lebih banyak dari anak-anak SD negeri gitu. Kayak mungkin karena namanya juga Islam terpadu, jadi mereka tambahkan juga pelajaran-pelajaran Islam, pelajaran-pelajaran, nah biasanya ada tambahan bahasa Arab atau enggak fikih, ada gitu ya anak SD sekarang. Sedangkan untuk sekolah negeri nggak ada pelajaran-pelajaran yang kayak gitu tuh, disatukan semua dalam pendidikan agama Islam gitu. Kelas negeri Maya mungkin segitu. Kalau efektif sih tergantung orang tua ya, maksudnya mereka mau masukin anaknya kemana, pengen anaknya juga nanti berjalan di kurikulum pembelajaran sekolah yang mana gitu. Kalau misalkan anaknya pengen nanti menjurus ke, dan tergantung Ya, sekolahnya juga. iya betul. Kalau misalkan ada juga kan sebenarnya bukan sekolah Islam tapi apa sih, SD apa sih itu namanya, lab school gitu, kok nggak sih, pernah dengar nggak? Kalau lab school itu kan mereka lebih ke punya kurikulum sendiri juga, tapi kalau orang-orang yang di lab school itu apa ya, lebih ke praktek, jadi banyak prakteknya sekolahnya. Kayak misalkan mereka punya lab IPA, nanti anak-anaknya banyaknya belajar tentang biologi kayak gitu. Dari SD aja mereka udah belajar banyak hal dari lab school. Kalau Tasik ada ya lab schoolnya kayak gitu, jadi langsung praktek, mereka langsung sekolah-sekolah yang tentang kayak jarang belajar yang lebih banyak prakteknya. Kayak misalkan nanti ada tata boga kayak gitu, ada lab school mungkin gitu ya. Terima kasih atas jawabannya, sangat terbantu. Mungkin dari Ikhwan ada yang mau bertanya atau sedikit menambahkan? Apa sudah jelas? Sudah jelas. Baik. Jika sudah jelas, mungkin sekian yang bisa kami sampaikan. Mohon maaf masih banyak kekurangan di dalam penyampaian ataupun penulisan baik makalah ataupun PowerPoint-nya. Sekian dari kami. Billahi fisabilil haq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.